Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proses komunikasi yang ada di chapter 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok, yaitu yang pertama ada Ferdi Gunawan, yang kedua ada saya Sarli Putri Utami, yang ketiga ada Melisa Astria Indah, dan yang terakhir ada Eki Safrida. Yang pertama ada sifat komunikasi. Komunikasi telah banyak didefinisikan sebagai penyampaian informasi, pertukaran ide, atau proses membangun kesamaan atau kesatuan pemikiran antara pengirim dan penerima. Proses komunikasi seringkali sangat kompleks. Keberhasilan bergantung pada faktor-faktor seperti sifat pesan, interpretasi audiens, dan lingkungan di mana pesan itu diterima. Sehingga definisi ini tuh menyarankan supaya komunikasi terjadi harus ada pemikiran bersama antara dua pihak dan informasi harus diteruskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Contohnya itu jika kita meminta soda di East Coast atau West Coast, itu kita akan menerima minuman ringan seperti Coke atau Pepsi. Tetapi di beberapa bagian Midwest dan Selatan, minuman ringan itu disebut dengan pop. Nah, apabila kita meminta soda, kita mungkin akan mendapatkan segelas pop dengan es krim di dalamnya. Nah, oleh karena itu, pemasar harus memahami arti dari kata-kata dan simbol serta bagaimana pengaruhnya terhadap interpretasi konsumen terhadap produk dan pesan. Karena bahasa merupakan salah satu penghalang utama untuk komunikasi yang efektif. Ada berbagai bahasa di berbagai negara. Bahasa atau dialek itu berbeda di satu negara. Hal ini dapat menjadi tantangan khusus bagi perusahaan yang akan memasarkan produknya ke luar negeri. Model dasar komunikasi di sini ada beberapa, yaitu yang pertama pengkodean sumber, yaitu pengiriman atau sumber komunikasi adalah orang atau organisasi yang memiliki informasi untuk dibagikan dengan orang atau sekelompok orang lain. Nah, sumbernya mungkin seorang individu, contohnya seorang penjual atau juru bicara yang disewa, seperti selebriti yang muncul di iklan perusahaan, atau entitas non-personal seperti perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, misalnya sumber dari banyak iklan adalah perusahaan, karena tidak ada juru bicara atau sumber tertentu yang ditampilkan. Namun, banyak perusahaan menggunakan juru bicara untuk tampil di iklan mereka dan menyampaikan pesan iklan mereka. Dalam beberapa kasus, juru bicara populer dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menarik perhatian ke iklan perusahaan dan menyampaikan pesan, serta mempengaruhi seberapa baik pesan tersebut diterima oleh audiens target. Contohnya, Citizen Watch Company telah menampilkan berbagai atlet dan selebriti sebagai duta merek atau juru bicara dalam kampanye global. Mulai lebih baik sekarang untuk jam tangan Eco Drive-nya. Selanjutnya yaitu pesan, yang proses pengkodean mengarah pada pengembangan pesan yang berisi informasi atau makna yang ingin disampaikan oleh sumber. Pesan tersebut mungkin verbal atau non-verbal, lisan atau tertulis, atau simbolik. Pesan harus dimasukkan ke dalam bentuk yang dapat dikirim yang sesuai untuk saluran komunikasi yang digunakan. Untuk banyak produk, bukan kata-kata sebenarnya dari pesan yang menentukan keefektifan komunikasinya, melainkan kesan atau citra yang dihasilkan iklan. Pemasar harus membuat keputusan terkait konten pesan yang mereka kirim ke konsumen, serta struktur dan desain pesan tersebut. Konten mengacu pada informasi dan atau makna yang terkandung dalam pesan, sedangkan struktur dan desain mengacu pada cara pesan disatukan untuk menyampaikan informasi atau makna yang dimaksud. Selanjutnya ada saluran. Saluran adalah metode perjalanan komunikasi dari sumber atau pengirim ke penerima. Pada tingkat yang paling luas, saluran komunikasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu non-personal dan juga personal. Yang pertama, saluran komunikasi non-personal, yaitu saluran yang membawa pesan tanpa kontak langsung antara pribadi, antara pengirim dan juga penerima. Saluran non-personal ini juga dapat disebut sebagai media massa atau komunikasi massa, karena pesan yang dikandungnya ditujukan kepada lebih dari satu orang dan seringkali dikirimkan ke banyak individu dalam satu waktu. Saluran komunikasi non-personal terdiri dari dua jenis utama, yaitu cetak dan siaran. Media cetak meliputi surat kabar, majalah, direct mail, dan billboard. Media penyiaran meliputi radio dan televisi.
Misalnya, siaran iklan TV pada acara prime time dapat dilihat oleh 10 juta orang pada malam tertentu, sementara iklan cetak yang muncul di majalah populer dapat dilihat oleh jutaan pembaca selama seminggu atau sebulan. Sedangkan saluran personal melibatkan komunikasi langsung antara 2 atau lebih orang dan dapat terjadi melalui kontak interpersonal atau tatap muka atau melalui metode lain seperti email atau melalui media sosial. Tenaga penjualan berfungsi sebagai saluran komunikasi personal ketika mereka menyampaikan pesan atau presentasi penjualan ke pembeli atau calon pelanggan. Keuntungan utama dari saluran komunikasi personal adalah yaitu bahwa pesan atau presentasi dapat disesuaikan dengan individu atau audiens dan pengirim menerima umpan balik langsung dari mereka. Selanjutnya yaitu penerima atau decoding. Penerima merupakan konsumen di pasar sasaran atau audiens yang membaca, mendengar, dan atau melihat pesan pemasar dan mendekodekannya. Sedangkan decoding adalah proses mengubah pesan pengirim kembali menjadi pemikiran. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kerangka acuan penerima atau bidang pengalaman yang mengacu pada pengalaman, persepsi, sikap, dan nilai yang dia bawa ke dalam situasi komunikasi. Untuk komunikasi yang efektif terjadi, proses decoding pesan penerima harus cocok dengan pengkodean pengirim. Sederhananya itu, ini berarti penerima memahami dan menafsirkan dengan benar apa yang coba dikomunikasikan oleh sumber. Komunikasi yang efektif lebih mungkin bila ada kesamaan antara kedua pihak. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki pengirim tentang penerima, maka semakin baik pengirim dapat memahami kebutuhan mereka, berempati dengan mereka, dan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya ada kebisingan. Sepanjang proses komunikasi, pesan tunduk pada faktor-faktor asing yang dapat mengganggu atau mengganggu penerimaannya. Kesalahan atau masalah yang terjadi pada pengkodean pesan, distorsi pada sinyal radio atau televisi, dan gangguan pada titik penerimaan merupakan contoh dari gangguan. Saat kita sedang menonton TV di TV atau mendengarkan iklan radio dan terjadi masalah pada transmisi sinyal, hal itu jelas akan mengganggu penerimaan kita, mengurangi dampak iklan tersebut. Kebisingan juga dapat terjadi karena bidang pengalaman pengirim dan penerima tidak tumpang tindih. Kurangnya kesamaan dapat mengakibatkan pengkodean pesan yang tidak tepat, menggunakan tanda, simbol, atau kata-kata yang tidak dikenal atau memiliki arti berbeda bagi penerima. Semakin umum antara pengirim dan penerima, maka semakin kecil kemungkinan jenis kebisingan ini akan terjadi. Dan selanjutnya ada respon atau umpan balik, yaitu rangkaian reaksi penerima setelah melihat, mendengar, atau membaca pesan dikenal sebagai tanggapan. Tanggapan penerima dapat berkisar dari tindakan yang tidak dapat diamati seperti menyimpan informasi dalam memori, hingga tindakan langsung seperti mengeklik iklan online untuk membuka halaman arahan atau situs pemasar atau menekan nomor bebas pulsa untuk memesan produk yang diiklankan di televisi. Pemasar sangat tertarik dengan umpan balik, karena itu bagian dari tanggapan penerima yang dikomunikasikan kembali ke pengirim. Umpan balik yang dapat mengambil berbagai bentuk, menutup loop dalam aliran komunikasi, dan memungkinkan pengirim memantau bagaimana pesan yang dimaksud sedang diterjemahkan dan diterima. Contohnya, dalam situasi penjualan pribadi, pelanggan mungkin mengajukan pertanyaan, komentar, atau menunjukkan reaksi mereka melalui tanggapan nonverbal seperti gerak tubuh dan cemberut. Penjual memiliki keuntungan menerima umpan balik instan melalui reaksi pelanggan. Tetapi ini umumnya tidak terjadi ketika media massa digunakan, karena pengiklan tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Mereka harus menggunakan cara lain untuk menentukan bagaimana pesan mereka akan diterima oleh pelanggan. Selanjutnya saya Melisa. Yang pertama saya menerangkan tentang menganalisis penerimaan. Untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan mereka, pemasar harus memahami siapa target audiensnya, apa jika ada yang diketahuinya atau rasakan tentang produk atau layanan perusahaan, dan bagaimana berkomunikasi dengan audiens untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, pemasar juga harus mengetahui bagaimana pasar menanggapi berbagai sumber komunikasi atau jenis pesan yang berbeda. Sebelum mereka membuat keputusan tentang variabel sumber, pesan, dan saluran, perencanaan promosi harus memahami efek potensial yang terkait dengan masing-masing faktor ini.
Nah, bagian ini berfokus pada penerimaan komunikasi. Ini memeriksa bagian audiens diidentifikasi dan proses yang mungkin dia lalui dalam menanggapi pesan promosi. Selanjutnya, mengidentifikasi target audiens. Proses komunikasi pemasaran benar-benar dimulai dengan mengidentifikasi audiens yang akan menjadi fokus upaya periklanan dan promosi perusahaan. Target audiens dapat terdiri dari individu, kelompok, ceruk pasar, segmen pasar, atau khalayak umum atau massa. Nah, mengidentifikasi target audiens itu penting karena dengan mengidentifikasi audiens kita tuh bisa menerapkan seperti promosi misalnya itu pada tempat yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya kita promosinya lewat audiens dari perusahaan atau kita promosi dari individu, kita tuh bisa menyamakan atau mensetarakan gimana sih kita itu berbicara dengan audiens seperti itu. Selanjutnya, proses respon. Aspek terpenting dalam mengembangkan program komunikasi pemasaran terintegrasi yang efektif melibatkan pemahaman proses respon yang mungkin dilalui penerima dalam bergerak menuju perilaku tertentu seperti membeli produk dan bagaimana upaya promosi pemasar mempengaruhi respon konsumen. Bisa dicontohkan dalam banyak kasus, satu-satunya tujuan pemasar mungkin untuk menciptakan kesadaran tentang perusahaan atau nama merek yang dapat memicu minat pada produk. Dalam situasi lain, pemasar mungkin ingin menyampaikan informasi rinci untuk mengubah pengetahuan dan sikap konsumen terhadap perusahaan atau merek dan pada akhirnya mengubah perilaku mereka. Seperti itu. Selanjutnya, model hierarki respon tradisional. Sejumlah model telah dikembangkan untuk menggambarkan tahapan yang mungkin dilalui konsumen dalam berpindah dari keadaan tidak menyadari perusahaan, produk, atau merek ke perilaku pembelian yang sebenarnya. Meskipun model respons ini mungkin tampak serupa, model tersebut dikembangkan karena alasan yang berbeda. Model ini menggambarkan pembeli secara berturut-turut melalui perhatian, minat, keinginan, dan tindakan. Penjual harus terlebih dahulu mendapatkan perhatian pelanggan dan kemudian membangkitkan minat pada produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya, membahas mengenai hierarki respon alternatif. Menurut Mitchell Wright telah mengembangkan model pemrosesan informasi yang mengidentifikasi 3 urutan alternatif dari 3 tahap berdasarkan persepsi, diferensiasi produk, dan keterlibatan produk. Lalu yang sini menjelaskan hierarki pembelajaran standar. Dalam banyak situasi pembelian, konsumen akan melalui proses respon dalam urutan yang digambarkan oleh model komunikasi tradisional. Nah, di istilah Ray ini merupakan model pembelajaran standar yang terdiri dari urutan belajar, lalu merasakan dan melakukan. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh atau dipelajari tentang berbagai merek adalah dasar untuk mengembangkan pengaruh atau perasaan yang memadu apa yang akan dilakukan konsumen. Mungkin misalnya percobaan atau pembelian yang sebenarnya. Dalam hierarki ini, konsumen dipandang sebagai peserta aktif dalam proses komunikasi yang mengumpulkan informasi melalui pembelajaran aktif. Ray menyarankan hierarki pembelajaran standar mungkin terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian dan ada banyak perbedaan di antara merek yang bersaing. Keputusan pembelian dengan keterlibatan tinggi seperti untuk produk dan layanan industri dan barang tahan lama konsumen seperti komputer pribadi, printer, atau kamera dan lain-lain. Lalu yang kedua tadi ada disonansi atau atribusi hierarki respon kedua yang dikemukakan oleh Ray melibatkan situasi di mana konsumen pertama kali berperilaku, kemudian mengembangkan sikap atau perasaan sebagai hasil dari perilaku tersebut, dan kemudian mempelajari atau memproses informasi yang mendukung perilaku tersebut. Nah, di model disonansi atau atribusi ini, atau yang pertama lakukan, rasakan, dan pelajari terjadi dalam situasi di mana konsumen harus memilih di antara 2 alternatif yang serupa dalam kualitas tetapi kompleks dan mungkin memiliki atribut tersembunyi atau tidak diketahui. Konsumen dapat membeli produk berdasarkan rekomendasi dari beberapa sumber non-media dan kemudian mencoba mendukung keputusan tersebut dengan mengembangkan sikap positif terhadap merek dan bahkan mungkin mengembangkan perasaan negatif terhadap alternatif yang ditolak.
Nah, hal ini mengurangi disonansi pasca pembelian atau kecemasan yang mungkin dialami konsumen akibat keraguan atas pembelian. Di pengurangan disonansi melibatkan pembelajaran selektif, di mana konsumen mencari informasi yang mendukung pilihan yang dibuat dan menghindari informasi yang akan menimbulkan keraguan tentang keputusan tersebut. Menurut model ini, pemasar perlu menyadari bahwa dalam beberapa situasi, sikap berkembang setelah pembelian, seperti hanya pembelajaran dari media massa. Di sini Ray menyarankan bahwa dalam situasi ini efek utama media massa bukanlah promosi perilaku pilihan asli dan perubahan sikap, melainkan pengurangan disonansi dengan memperkuat kebijaksanaan pembelian atau memberikan informasi yang mendukung. Mungkin misalnya iklan yang ditampilkan mencatat bahwa konsumen yang bisa mampu melakukannya harus membeli kipas Haiku. Nah, selama mungkin seperti model pembelajaran standar, hierarki respon ini memungkinkan besar terjadi ketika konsumen terlibat dalam situasi pembelian. Sangat relevan untuk situasi pasca pembelian. Mungkin misalnya seorang konsumen mungkin membeli merek yang direkomendasikan oleh seorang teman dan kemudian mengembangkan sikap yang baik terhadap perusahaan dan memperhatikan iklannya untuk mengurangi disonansi tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hierarki keterlibatan rendah. Mungkin yang paling menarik dari 3 hierarki respon tadi yang diajukan oleh Ray adalah hierarki keterlibatan rendah ini, di mana menerima dipandang sebagai penerusan dari kognisi ke perilaku ke perubahan sikap. Dalam hierarki keterlibatan rendah, konsumen terlibat dalam pembelajaran pasif dan penangkapan informasi acak daripada pencarian informasi aktif. Nah, Ray menyarankan hierarki ini cenderung terjadi ketika keterlibatan dalam keputusan pembelian rendah, ada perbedaan minimal di antara alternatif merek dan iklan media massa yang penting. Di gagasan tentang hierarki keterlibatan rendah sebagian besar didasarkan pada teori Herbert Krugman yang menjelaskan tentang efek iklan televisi. Nah, Krugman ingin mencari tahu mengapa sih iklan televisi ini menghasilkan efek yang kuat pada kesadaran merek dan ingatan, tetapi hanya sedikit perubahan dalam sikap konsumen terhadap produk tersebut. Nah, di dalam situasi keterlibatan rendah ini, konsumen tidak membandingkan pesan dengan keyakinan, kebutuhan, atau pengalaman masa lalu yang diperoleh sebelumnya. Hasil komersial dalam perubahan halus dalam struktur pengetahuan konsumen, terutama dengan keterpaparan berulang. Perubahan dalam pengetahuan konsumen ini tidak mengakibatkan perubahan sikap, tetapi terkait dengan mempelajari sesuatu tentang merek yang diiklankan, seperti nama merek, tema iklan, atau slogan. Nah, jadi dalam situasi keterlibatan rendah, urutan tanggapannya adalah yang pertama, paparan pesan di bawah keterlibatan rendah. Lalu yang kedua, pergeseran dalam struktur kognitif, lalu ada pembelian. Lalu yang ketiga, pengalaman positif atau negatif dan melakukan pembentukan sikap. Pengolahan komunikasi kognitif. Beberapa pendekatan telah dikembangkan untuk memeriksa sifat konsumen pemrosesan kognitif dari pesan iklan. Pendekatan respon kognitif adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk memeriksa pemrosesan kognitif konsumen atas pesan iklan dalam penilaian responsif kognitif mereka. Pemikiran yang muncul pada mereka saat membaca, melihat, atau mendengar komunikasi. Argumen balasan merupakan suatu pemikiran yang dimiliki penerima atau konsumen yang bertentangan dengan posisi yang diambil dalam pesan. Seorang konsumen mungkin menyatakan ketidakpercayaan atau ketidaksetujuan atas suatu klaim yang dibuat dalam sebuah iklan. Contohnya, seperti saya tidak percaya bahwa deterjen apapun bisa menghilangkan noda itu. Pikiran berorientasi. Sumber kategori kedua dari respon kognitif adalah diarahkan ke sumber komunikasi. Salah satu jenis yang paling penting tanggapan dalam kategori ini adalah penghinaan sumber atau pemikiran negatif tentang juru bicara atau organisasi yang membuat klaim. Pemikiran eksekusi iklan. Kategori ketiga dari respon kognitif terdiri dari pemikiran individu tentang iklan itu sendiri. Banyak dari pemikiran yang dimiliki penerima ketika membaca atau melihat iklan tidak menyangkut klaim produk atau pesan secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.